Sebagai orang Kristen memang kita diselamatkan karena kasih karunia Allah dan bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Namun ada orang-orang yang berpikir bahwa orang Kristen bebas melakukan sesuatu, tidak terikat kepada hukum apapun dan bebas melakukan dosa. Nah, ini disebut sebagai antinomianisme. Namun di sisi yang lain juga ada yang disebut sebagai legalisme, di mana ada orang-orang yang harus merasa mentaati hukum sebagai satu sarana penerimaan dan keselamatan di hadapan Tuhan. Tentu sebagai orang percaya kita harus menghindari kedua pemahaman yang ekstrim ini. Sebagai orang percaya kita memang diselamatkan oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Namun bukan berarti kita boleh hidup bebas di dalam dosa. Kita diselamatkan untuk mengerjakan perbuatan baik dan memuliakan Tuhan. Itu yang tercatat di dalam Efesus 2 ayat 10. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa hendaklah kita saling mengasihi. Di dalam Roma 13 ayat 8 mengatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dalam terjemahan yang literal, dikatakan bahwa janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun kecuali untuk mengasihi satu sama lain. Jadi seharusnya Injil keselamatan yang kita terima mencondongkan hidup kita untuk mengasihi sesama. Karena inilah kegenapan dari hukum Taurat. Jika kita menyimpulkan 10 hukum Taurat, maka bunyinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Di dalam Roma 6 ayat 14-15, Paulus berkata bahwa orang percaya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ini tidak berarti kita bebas melakukan segala sesuatu dan semaunya. Injil tidak membuat kita mengabaikan hukum, melainkan menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat yang tidak bisa kita lakukan tanpa kuasa Injil, di mana kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat tersebut. Selanjutnya Paulus mengingatkan bahwa setiap orang memiliki cara hidup yang baru yang berhubungan dengan status barunya di dalam Kristus. Paulus berkata di dalam ayat 11-14, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sekali lagi, realitas atau status baru menjadi alasan kita untuk menanggalkan semua cara hidup yang lama dan mengenakan Kristus di dalam sikap, perilaku, dan tutur kata kita. Hanya mengenakan Kristus di dalam diri kita, maka kita dapat menolak keinginan daging, yaitu kehidupan lama yang berdosa. Maka dari itu, mari mulai dari sekarang yang telah menerima keselamatan dari Kristus, menghidupi realitas baru atau status baru tersebut dengan memakai karakter Kristus, yaitu hidup yang berpadanan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dan menolak perbuatan-perbuatan kegelapan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kita boleh hidup di dalam status baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.